Well, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Reksa Tarot. Hari ini giliran Aquarius, oke? Setelah Aquarius, aku akan bacaan Capricorn, lalu terakhir Leo, atau aku Leo dulu baru Capricorn. Nggak tahu ya, terserah aku nanti moodnya gimana. Kalian apa kabar, Aquarius? Sekarang kita udah masuk ke bulan Agustus ya. Biasanya aku itu bikin per bulan, cuma kali ini aku mau langsung bacain sampai 6 bulan ke depan, sampai akhir bulan Desember, akhir tahun ini ya, tahun 2022. Seperti biasa aku bacaan ini aku bagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama adalah general life kalian, kemudian ada love life atau relationship. Yang ketiga adalah karir keuangan dan terakhir adalah advice buat kalian, oke? Tidak bosan-bosannya aku ingetin kalau ini tuh sifatnya general ya, jadi bisa pas sama kalian bisa juga enggak, sifatnya umum nih. Jadi ambil yang cocok dan buang yang tidak. Check what resonates and leave the rest, oke? Kalau mau lebih pas banget dan lebih personal, itu namanya private reading. Kalian bisa langsung kunjungi aku di Instagram aku @dextratarot ya. Itu ada di description box di bawah atau ada di bio aku juga gitu, oke? Langsung kita mulai ya. Aquarius, ini sebenarnya aku mau mulai dari Juli sih, karena Juli udah kelewatan, udah lewat, tapi nggak apa-apa. Kalau bener, hampir kena. Kalau bener ya komen di bawah ya Julinya yang sudah kejadian. Aku mau mulai dari Juli Agustus dulu. Juli Agustus ya untuk Aquarius, general life-nya. Juli Agustus untuk Aquarius. Kita punya to be fair. Kita punya higher power. Kita juga punya why. Di bulan Juli kemarin ya, sebenarnya kehidupan kamu oke-oke banget sih. Sebenarnya serba fair, serba kayak adil. Nggak ada masalah buat kamu sih. Lebih cenderung kamu tuh, ini ya, apa sih bahasanya? Lebih cenderung santai aja gitu sama apa yang kejadian kemarin di bulan Juli. Kayak ya udah, apa yang sudah kamu dapatkan, kamu yakin kamu sudah melakukan itu dengan baik, sudah yang terbaik. Jadi apapun yang terjadi juga kayak ya udah sok nggak apa-apa gitu. Udah nyantai sih aku lihat Juli kemarin. Ini juga karena ini ya, kamu lebih lebih dewasa daripada sebelumnya sih. Maksudnya gini, kamu tuh percaya bahwa rezeki kamu tuh akan hadir di saat yang tepat kayak gitu loh. Kamu kayak nggak banyak protes dan cenderung kayak ya udah lakukan aja yang terbaik. Tuhan tahu kapan, Tuhan tahu apa yang terbaik diberikan ke aku semacam itu. Um, Kemudian masuk ke bulan Agustus ini, sekarang tuh kan memang lagi ada di state spiritual banget sih, ada di posisi yang spiritual ya, yang benar-benar sudah mempasrahkan posisi kamu sama Tuhan sama semesta gitu loh. Walaupun memang di bulan Agustus kamu banyak bertanya ya, kayak ini gue udah lumayan nyantai nih, tapi kok masih nggak ada perubahan yang baik gitu. Masih banyak pertanyaan yang nggak kejawab sih di bulan Agustus ini ya. Juli, Agustus untuk Aquarius. Okay, habis start reading, please let para Aquarius know the truth. Aquarius ya. Aquarius Juli Agustus kemarin. Mari kita lihat, kita punya King of Wands. Lalu kita ada Nine of Swords. Lalu kita juga punya Ten of Wands. Oke. Gini ya, yang aku lihat kemarin sih di bulan Juli ini memang kamu merasa apapun yang sudah kamu lakukan itu yang terbaik. Biarpun itu mungkin hasilnya belum sesuai sama yang kamu inginkan, kamu masih lebih nyantai gitu loh. Nggak menyerah juga, tapi kamu juga cenderung ya udah nggak usah dikeluarkan semua tenaganya, semua powernya sekarang gitu ketika bulan Juli kemarin. Gitu. Masih banyak aktif, banyak mimpin ini itu, masih punya determinasi ya, keinginan untuk menyelesaikan apa yang direncanakan. Tapi memang sekarang nih ya, kan di awal Agustus nih, pergantian dari Juli ke Agustus, banyak yang ini sih, kalian tuh nggak bisa tidur mungkin ya. Mungkin orang lain nggak tahu penderitaan kamu atau kesedihan kamu, tapi kamu banyak menangis dalam diam sih. Kayak banyak pikiran-pikiran yang nggak bisa kamu ungkapkan, terutama di malam hari, dan ketika itu terjadi kamu cenderung hanya mempasrahkan diri kamu sama Tuhan. Banyak dari kalian yang mungkin kayak berdoa atau bermeditasi, berkomunikasi dengan semesta, sama Tuhan gitu. Di bulan Agustus ini kayaknya bebannya belum selesai sih dengan Ten of Wands ya. Banyak banget yang harus kamu lakukan dan itu bikin kamu kewalahan.
dan bikin kamu bertanya-tanya kenapa begini, kenapa begitu, gitu. Kenapa nggak ada yang bantuin aku? Kenapa tidak membaik gitu? Padahal sudah melakukan sesuai prosedur misal, tapi kenapa masih begini gitu? Saranku adalah dengan Ten of Wands ya, satu-satu aja dulu. Kalau memang bisa kamu atur porsinya, mending kamu atur. Jangan langsung 10-10 langsung kamu kerjakan di periode yang pendek gitu. Itu hanya bikin kamu stres doang. Ya, dari angka kita punya 11, 4 sama 4 lagi. 31, 38, 4, 31. Kita mau ke Chili Fortune cards-nya. Aquarius, Juli, Agustus, kemarin. Oh, langsung dapat banyak cinta. Pertama kita ada love. Oke. At least Juli Agustus ini ada ini ya. Ada tema-tema cinta nih yang nyelip-nyelip dikit. Kita ngomongin tentang Juli Agustus dan Agustus keluar. Jadi Agustus ada sesuatu yang penting ya. Selain ini juga nih. Sama ada eagle, triumph over troubles, obstacle. Pada akhirnya kesulitan yang kamu punya ini bisa dimenangkan dengan baik sih. Masalah-masalah itu akan selesai pada akhirnya ya. Jadi tidak usah khawatir sayang. Lalu kita masuk ke bulan September-Oktober tahun ini. September-Oktober untuk Aquarius. September-Oktober 2022. Kita punya strategi. Strategi. Nah, mungkin kamu tahu ya, daripada kamu berkeluh kesah dan hanya berdoa aja tanpa action, akhirnya kamu mulai mikir nih strateginya apa? Strateginya apa? Nomor 21, angka 21, tanggal 21, 3 minggu lagi. Strategi. Lalu kita ada victory. Ya, pada akhirnya strategi kamu ternyata berhasil ya. Nice. Akhirnya nih mulai September, Oktober nih. Memasuki Oktober banyak kemenangan-kemenangan nih asal strategi, atas strategi yang kamu buat. Terus nanti mulai bulan Oktober nih mulai rada-rada turun sebentar. Kayak mulai nyantai lagi, banyak evaluasi yang kamu lakukan. Banyak yang mendekatkan diri lagi sama Tuhan. Kayaknya akhir tahun ini banyak yang jadi ini ya, jadi spiritual gitu ya, atau jadi religius ya, Aquarius ya. Ada the moon. Nah, ini ketika kamu buat strategi ini didasari dengan emosi sih. Aku bisa ngeliat kamu emosinya mungkin meluap-luap ya. Bukannya kayak marah, tapi kayak takut banget tidak berhasil, khawatir gitu. Mungkin banyak yang sambil nangis ngerjainnya karena takut banget kayak gagal lagi atau nggak berhasil belum. Takut banget bikin kalian terluka. Tapi ternyata strategi kamu ini berhasil ya kan? Tuh, action rencana yang kamu taruh ke dalam action atau aksi itu berhasil memenangkan sesuatu nih yang memang kamu sedang usahakan di sini. Lalu ada Nine of Wands, ya, kamu akan bertahan sih sampai akhir nih bulan Oktober ya. Kamu akan bertahan. Aku nggak bisa bilang kamu bertahan dari apa, cuman sepertinya memang bebannya ini lumayan gede Aquarius ya. Bebannya lumayan besar, tapi kamu merasa ini bukan saatnya untuk menyerah. Bagus, kamu tetap semangat, bertahan supaya kamu nggak goyah, supaya kamu nggak jatuh. Nah, salah satu sumber yang bikin kamu bertahan adalah ini nih, mental kamu, clarity kamu juga, spiritual kamu sih. Banyak dari kalian yang berusaha menguatkan diri dengan mendekatkan diri sama Tuhan. Supaya nggak gila, supaya nggak stres ya. Lalu kita ada shark, take care or there will be a loss of material wealth. Nah ini nih, mungkin kamu berusaha bertahan supaya nggak kehilangan harta kamu. Bisa aja ya ini berkaitan sama karir keuangan. Ataupun ngomongin tentang kayak pertikaian yang melibatkan uang. Di sini kita ada casket, someone going out of your life or the end of a situation. Seseorang akan keluar dari kehidupan kamu atau ngomongin tentang akhir dari situasi. Ini ngomongin tentang ini sih peti mati nih. Nah, ini nih yang bikin kamu khawatir ya. Kamu takut banget kehilangan sesuatu di sini, tapi layaknya kehidupan ya, memang kok layaknya kehidupan sih, layaknya roda gitu loh. Layaknya bunga yang baru tumbuh terus nanti mati, tumbuh lagi tunas. Itu juga yang terjadi sama kehidupan. Ada yang masuk, ada yang keluar. Ini memang ada saatnya untuk keluar nih, selesai. Jangan ditahan-tahan ya.
Yang ketiga kita ada forest, modeled on clear thinking. Ya, September, walaupun tadi mulai kelihatan ada keberhasilan, tapi ternyata ketakutan kamu tuh lebih besar daripada yang aku pikir ya. Jadi, walaupun udah ada tanda-tanda berhasil di sini tadi, kamu tetap merasa ini nggak clear. Kamu tidak bisa berpikir dengan jelas, kayak bener-bener butek gitu loh. Makanya banyak dari kalian yang aku bilang tadi, berusaha mendapatkan kekuatan itu dari Tuhan atau semesta. Berusaha menjauhkan diri dari orang-orang supaya kamu bisa dekat sama semesta ini ya. Dari angka kita ada 21, 28, 12, 3, 3, ini juga 10, 1. Aquarius lumayan berat ya. Lalu di November, Desember. By the way, kalau tarot itu bacaannya nggak saklek ya, 100% akan terjadi itu nggak seperti itu konsepnya. Ini semua aku baca berdasarkan kondisi dan situasi sekarang. Kita sebagai manusia itu punya free will untuk menentukan apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita tentukan setelah kalian nonton video ini misalnya. Keputusan akhir tetap ada di tangan kalian ya. Jadikan ini sebagai antisipasi aja ya. Dimohon kebijaksanaannya. Jadi yang bagus-bagus diaminin, yang kurang ya diperbaiki, dipersiapkan gitu ya. Lalu kita masuk ke November, Desember, kita punya home, ada flying sama education. Oke, banyak juga yang mendekatkan diri sama rumah ya. Ini rumah bisa macam-macam sih, bisa ngomong tentang rumah ibadah, keluarga. Pokoknya kamu banyak yang makin go within, melihat ke dalam dan mencari inti dari kalian untuk menguatkan inti dari kalian gitu loh. Ada yang ke keluarga, ke rumah, atau siapapun yang kalian anggap rumah. Ke Tuhan juga, ke semesta juga. Nah ini bagusnya ya, aku ambil kartu dulu deh. Dengan kartu flying, akhirnya kamu bisa, yang tadinya belibet nih, ini kan apa sih? Labirin, ini akhirnya bisa keluar tuh, bisa terbang. Dan kondisinya bagus banget, terbang langsung loh, bukan merangkak naik tapi terbang. November, Desember ya. Oh kan, banyak yang menyendiri. Ini banyak banget nih kalian November, Desember menyendiri, melihat ke dalam lagi, mengevaluasi yang sudah kalian lakukan, yang sudah kalian perbuat, dan efeknya sama orang lain, kayak gitu. Dan rencana kalian ke depannya seperti apa, terutama ke masa lalu sih. Dan refleksinya ke keluarga dan diri sendiri ya. Lalu kita ada ya The World. Ini ngomong tentang completion. Akhirnya ya kesulitan yang selama ini terjadi, rentetan kejadian ini akhirnya menemui akhir. Akhirnya selesai, akhirnya komplit. Bagus, makanya kamu bisa langsung terbang karena masalahnya sudah selesai. Nah, yang tadi aku bilang seperti ini ya, kayak layaknya perputaran kehidupan, kayak roda juga, ya kan? Udah lengkap nih sampai sini. Nah, kamu terlahir kembali, istilahnya kayak ganti kulit gitu loh di akhir tahun. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang kamu dapatkan dan kamu pelajari nih di akhir tahun. Tuh, The Star. Ya, bagus ya. Buat kalian yang pengen melanjutkan kuliah atau sekolah, itu bagus juga mulai direncanakan di akhir tahun. Banyak mimpi yang akhirnya bisa tercapai setelah karma ini selesai dibayar sih. Setelah cycle ini atau siklus ini selesai terjadi, selesai dibayar sama kalian. Gitu. Aku suka sih akhir tahun, malah kejutannya di akhir tahun memang ya. Banyak dari zodiak tuh yang memang kejutannya itu di akhir tahun. Oh langsung dapet 3. Yang pertama kita ada 4 bahkan. Axe. Forces working against you. Nah ini yang bikin kamu ngerasa, kok ini kayak gue gak didukung sama alam semesta ya. Ngerasa semuanya selalu kayak melawan diri kamu gitu loh dengan ini. Ada dagger, fear, worries, and situations. Iya. Ini kelihatan di bulan Oktober ke November nih. Kayak mulai banyak ketakutan dan kayak situasi itu cukup intens ya, kayak cukup tegang gitu. Yang ketiga ada lightning, control your anger or you will be sorry. Nah, ini tanda buat kamu juga ya. Pesan buat kamu, peringatan buat kamu. Coba kontrol emosi kamu, marah kamu ya. Jangan sampai kamu akhirnya menyesal sama keputusan atau perbuatan yang kamu buat ketika kamu lagi marah. Nah, itu tuh pesannya tuh. Jangan buat keputusan ketika kamu lagi terlalu senang, terlalu marah, atau terlalu sedih. Biasanya itu nggak logik, nggak logis. Itu hanya kamu lakukan dengan arahan emosi kamu yang nggak stabil gitu loh. Sama yang keempat, kita ada short journey. Ini ada kuda-kuda ya, lucu ya, kuda-kuda. Mungkin kuda jadi lambang atau simbol penting buat kamu Aquarius. Oke, ini dia ngomong short journey atau perjalanan pendek nih. Mungkin di akhir ya, November ke Desember, mungkin kan jalan-jalan sebentar kemana. Lakukanlah kalau memang itu bisa membuat kamu lebih baik ya, supaya refresh dikit gitu. Apalagi setelah beruntun nih, banyak banget kejadian-kejadian yang bikin kamu cukup stres sih. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke kemana? Ke love life ya.
untuk Aquarius. Ini aku rapiin dulu. By the way, kalian suka gak sih bacaan-bacaan zodiak kayak gini atau lebih suka general reading? Aku coba kombinasikan itu dan menurutku masih tetap ramean zodiak ya. Entah mengapa di channelku ini lebih banyak zodiak sih daripada general reading. Kalau kalian punya ide-ide yang menarik ya, yang pengen kalian aku bacakan, yang kalian pengen aku bacakan di channel ini, please komen aja langsung di bawah atau DM aja ke Instagram aku. Aku akan sangat menerima masukan-masukan menarik dari kalian. Karena banyak juga tau ide-ide yang aneh gitu loh, yang gak kepikiran sama aku sebelumnya. Sekarang kita ke relationship ya. Kita ke relationship. Untuk Aquarius ke bulan Juli Agustus nih. Relationship, love life. Kita ada Imagine. Banyak yang masih jomblo kayaknya ya. Atau kalau lagi ada impian, kayak belum kejadian sih di bulan Juli. Mau kalian jomblo atau nggak jomblo nih. Ada harapan-harapan yang memang belum tercapai di bulan Juli. Lalu kita ada Between Worlds, ngomongin tentang transisi. Ngomongin tentang ini nih. Oh kan, ngomongin tentang perubahan. Oke, masuk ke Agustus ini mulai ya yang tadi rada halu, mulai jadi ini nih, mulai ada angin-angin segar nih. Lihat nggak? Tiga. Ini ngomongin tentang perubahan, ini juga ngomongin tentang transisi, tapi pelan-pelan. Nggak kejadiannya nggak cepet ngebut gitu sih. Jadi nikmatin aja ya, mumpung masih bulan Agustus nih sekarang. Juli Agustus untuk Aquarius kita punya Page of Wands. Kayaknya kemarin di bulan Juli ada kejadian menarik ya buat kamu nih. Mungkin ada orang yang menarik perhatian kamu. Tapi sifatnya sementara sih, karena kayak masih baru banget gitu loh. Masih baru banget. Kayak cuman nafsu-nafsu di awal doang. Menggoda-menggoda di awal. Dan gak cuma satu tapi 2 orang. Wow, Aquarius. Banyak yang lebih muda daripada kamu bahkan ya. Ada Five of Wands. Tapi di sini ada pertikaian sedikit sih. Ada pertikaian. Maksudnya di sini tuh kayak berbeda daripada yang kamu bayangkan juga sebelumnya gitu loh. Jadi kayak orang-orang yang tadinya atau tipe-tipe orang yang tadi kamu pikir menarik, ternyata ini mulai berubah nih. Kayak kamu kan sebagai manusia dari kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita nanti pass away, itu kan banyak yang berubah dalam diri kita ya. Banyak evaluasi juga, banyak cara pikirnya berubah, cara pikir banyak yang berubah, sudut pandang juga banyak yang geser, cara pandang kita juga banyak yang berubah. Nah, termasuk kamu nih. Jadi yang menurut kamu tadi menarik, ternyata udah gak menarik lagi nih di bulan Agustus. Kalian mulai berevolusi. Yang tadi yang mungkin ngerasa adem ayem, mungkin mulai kayak mikir, nggak cocok nih, nggak bisa diterusin, gitu. Juli Agustus ya. Kita punya stay optimistic ya sih, bulan Juli lumayan optimis sih kalian. Lalu mungkin ada jujur-jujuran di antara kalian, banyak yang ada heart to heart conversation, yang artinya kayak ada percakapan yang jujur antara kamu dan pasangan kamu atau dengan orang yang lagi kamu deketin gitu ya. Terus sebenarnya tuh juga ketika dari pembicaraan ini kamu tahu ini nggak bisa sih sama orang yang kayak gini gitu. Ketika kamu cari tahu mengenai orang ini, kamu tahu ini nggak bisa, dan sebenarnya kamu tuh udah mau banget berubah dari hati kamu, cuman logika kamu tuh kayak berusaha menahan dengan kayak yaudahlah kasih kesempatan dulu gitu. Kasih kesempatan dulu, jangan buru-buru gitu. Lalu kita masuk ke September Oktobernya ya. By the way di sini hujan tahu nggak? Aku di Jakarta ya, by the way. Kayak belakangan ini tuh hujan tapi panasnya sih panas banget sampai 33, 34, gila sih. Kan juga kesehatan ya. Aku mulai berasa ini siang panas, malamnya dingin deras begini. September Oktober untuk Aquarius love life kita punya solitude. Karena perubahan ini kalian mungkin nggak mau ngelukain pasangan atau nggak mau ngelukain orang yang kalian deketin kan. Akhirnya kalian berusaha untuk menjauh dengan ya udah menyendiri dulu gitu. Menyendiri dulu sini dengan solitude. Banyak yang menyendiri, berusaha untuk menenangkan diri juga, refleksi, ini bener gak sih apa yang gue rasakan, ataukah hanya kayak mood semata gitu loh, mood sebentar, ya kan tuh, banyak yang dilema sih September Oktober ini,
banyak yang apa ya, banyak hal selain relationship yang menjadi sumber kekhawatiran dan ketakutan. Lumayan stres ya September Oktober ya Aquarius ya. Bertahan ya. Bertahan. Deketin. Tadi tuh nyambung sama bacaan yang pertama tadi, bacaan general. Dekatkan diri sama Tuhan sih tuh. Itu salah satu solusi yang memang paling memungkinkan untuk menguatkan mental kalian ya. Lalu kita ada Queen of Pentacles. Ya sih, kalian berusaha untuk kayak meyakinkan diri sendiri, berusaha untuk kayak meyakinkan nilai-nilai yang kamu percaya dan hal-hal yang kamu inginkan gitu loh. Berusaha untuk grounded supaya nggak, berusaha untuk membumi itu supaya yakin dan nggak terombang ambing gitu. Kamu nggak mau banget nanti ngomong A kemudian ngomong B gitu kan, nggak nyaman banget, nggak nyaman buat si pasangan dan nggak nyaman sama diri sendiri juga. Lalu tuh kan gila ya, Aquarius September Oktober ini memang puncak-puncaknya sih. Tapi nggak usah khawatir, setelah September Oktober ini langsung selesai semua karmanya, selesai kamu bayar, langsung banyak yang kamu petik di akhir tahun nih. Ini September Oktober nih kamu udah pusing banget sih nih. Relationship juga bikin stres ya. Aku baca juga stres banget ini. Pusing di kepala aku bacain kayak gini tuh. Banyak bingung, banyak pusing. Sebelum tidur tuh banyak yang overthinking dan menyesal, takut, ini itu serba nggak jelas ya. Serba buram, serba kayak ruwet gitu. Dan akhirnya di bulan Oktober kalian berusaha untuk oke, nggak usah ngikutin kata perasaan, coba kita main logika aja sekarang. Kita main logika dulu deh nih, gitu. Kamu berusaha untuk nge-cut perasaan-perasaan yang hanya sifatnya sementara atau mut-mutan. Mungkin dari kalian banyak yang mencoba mencari, setelah selesai ini ya, banyak dari kalian yang berusaha untuk mencari cinta yang baru, walaupun tahu itu sifatnya sementara, tapi kayak berusaha untuk cari pelarian gitu loh. Nah, salah satu sumber yang membuat, salah satu faktor yang membuat relationship kalian di September Oktober itu cukup ruwet itu adalah karena karir dan keuangan. Itu yang bikin kayak bebannya tambah banyak ya. Ya kan, apalagi banyak yang memang belum kenal satu sama lain gitu loh. Jadi kayak makin aduh ini nggak logis, dia udahlah cut aja gitu. Dari angka kita punya 13, 951, 496. Lalu kita masuk ke November Desember ya, untuk relationship-nya kamu Aquarius. Kita punya ya kan, aku bilang apa? Kesakitan yang di sini tadi, kecewaan akhirnya terbayarkan nih di akhir tahun. Ada door to personal healing and happiness. Kekecewaan, kesakitan itu akhirnya mulai disembuhkan ya. Ada penyembuhan di akhir tahun nih November. 7, 3, 4. Tapi masih tetap ada ngiri-ngiri sih. Mungkin kamu bandingkan sama orang lain. Jangan ya. Ngiri-ngiri itu hanya bikin kalian pushing, tapi ujung-ujungnya nih kalian sadar bahwa setiap orang punya porsi masing-masing, dan kamu jadi bisa lebih fokus sama apa yang kamu punya depan mata, akan jadi lebih warm, lebih santai, lebih hangat ya, dan bisa fokus sama apa yang kalian punya sih, fokus sama cinta yang kalian miliki gitu. Dan kali ini bulan Desember akan jauh lebih kayak lebih tulus, lebih hangat. Percintaan kalian tuh bener-bener kayak titik terangnya itu ya, November, nah Desember tuh terang banget, nyaman banget. November Desember ya. Kita ada nyambung nggak tuh? Tuh, lihat nggak? Yang terakhir ada Queen of Swords, kemudian kelanjutannya King of Swords. Jadi banyak yang mungkin ya, banyak dari kalian yang mungkin akan bertemu sama jodoh kalian nih di transisi Oktober ke November. Sama-sama berhadapan loh, nggak membelakangi. Jadi makanya langsung pintunya kebuka kan, langsung astaga. Ternyata selama ini kesulitan yang ada itu tuh semua diarahkan untuk bertemu sama dia gitu loh. Rejection is protection, penolakan adalah perlindungan sebenarnya. Lalu kita ada, ini mulai hidup lagi kan, Knight of Wands nih mulai aktif lagi. Yang tadinya mungkin gak begitu mikirin tentang percintaan, mulai aktif lagi di bulan November ini. Terutama di Desember ya, di akhir tahun nih. Berapi-api banget deh, kamu jauh lebih positif daripada yang ini. Ini tuh auranya bener-bener kayak masuk air tenggelam gitu loh. Yang kayak dingin, terhanyut, terombang ambing. Kebayang gak visualnya? Lalu yang terakhir kita ada, The Devil. Wah, banyak yang bakal menye-menye di akhir tahun nih. Jadi kalau memang kamu bisa ada di hubungan seperti ini nggak masalah ya. Tapi ini banyak banget nih yang hangat tulus, iya memang. Tapi banyak juga yang kayak memanfaatkan keadaan, ngikutin rasa kesepian banget, terus kayak terlibat ke hubungan yang sifatnya tuh sementara, yang hanya memuaskan raga doang gitu loh, memuaskan nafsu doang. Tapi banyak juga, seandainya itu bertulus ya, ini jangan sampai jadi obsesi, jangan sampai jadi
kecanduan. Karena kalau udah obsesi, jatuhnya udah nggak sehat. Karena kayak bener-bener fokusnya sama pasangan doang dan maunya nempel terus kan 24 jam 7 hari. Ini jadi nggak sehat. Yang tadinya tulus bisa jadi, bye. Lalu kita ada unrequited love, cinta yang tidak bersambut ya, cinta yang bertepuk sebelah tangan. This could be the one. Sama religious factors. Memang Aquarius nih banyak PR-nya ternyata. Ada aja ya sebagian dari kalian yang mungkin ngerasa cintanya bertepuk sebelah tangan, tapi akhirnya juga sebenarnya itu cuma pikiran kalian sih, karena sebenarnya enggak ya. Ini berhadapan-hadapan, udah cocok banget nih Queen and King gitu. Terus ada religious factors di sini. Ini buat kalian yang udah punya pasangan ya. Atau yang masih ini sih, yang masih PDKT atau udah punya pacar juga. Bisa semuanya sih. Tapi aku lihat nih sebagian kecil dari kalian ya. Ini berusaha melogikakan bahwa kayaknya nggak bisa sih. Karena ini nih, walaupun kayaknya cinta-cintanya oke ya. Kayaknya secara jiwa raga tuh udah klop banget. Tapi gara-gara ada perbedaan agama, perbedaan ras, ini mungkin membuat kalian mikir lagi gitu. Ruwet ya Aquarius nih. Sekarang kita cek ke karir kamu deh. Karir keuangan, mungkin terlihat berbeda nih. Karir keuangan untuk Aquarius ya. Kita mulai dari Juli Agustus dulu nih. Juli Agustus, jatuh. Juli Agustus untuk Aquarius yang pertama kita punya third chakra, ngomong tentang hati. Ini nyambung sama bacaan pertama nih. Justru Juli kemarin lebih nyantai. Nyantai aja nih. Petirnya. Lalu kita punya The Sun. Kalau karir keuangan oke ya sebenarnya nih Juli Agustus. Dari transisi Juli Agustus nih oke kok. Lebih jelas ini kan warnanya kuning-kuning cerah ya. 10, 1, 1 memang fokusnya ke diri kalian sendiri nih di bulan Juli Agustus. Entah mengapa aku bacain kalian tuh energinya capek banget deh. Emang capek banget ya Aquarius ya. Kayaknya pengen segera selesai nggak sih bulan tahun 2022 dan segera berganti ke 2023. Aku sih ngerasa gitu ya. Di sini ada 7, oke. Bulan Agustus kan masih bisa ketemu sama teman-teman, ketemu networking baru, memperluas jejaring kalian, banyak party social life kalian oke lah, masih oke. Di bulan Agustus ini ya yang berkaitan sama karir dan keuangan. Kafe kalian usahakan masih rame, masih oke. Gitu, masih terang lah ya. Lalu di sini kita ada Seven of Wands, tapi memang ini tidak luput dari usaha kalian yang terus-terusan kalian lakukan ya. Konsisten banget sih kalian, berusaha banget, kerja keras banget ini di bulan Juli. Lalu kita ada transisi dari Juli ke Agustusnya pun kalian masih ini ya, masih on banget semangatnya, berapi-api banget. Bagus, aku suka, makin jelas arahnya kemana. Nggak cuma asal semangat, tapi juga jelas arahnya dan tujuannya kemana nih dengan Queen of Wands. Lalu iya nih. Oke, another ujian nih. Ujian lain buat Aquarius ya. Walaupun memang temennya banyak nih, rame, tapi ternyata uangnya nggak begitu banyak sih, nggak begitu ngefek. Harapan kalian kan misalnya punya acara, punya event, atau ketemu sama banyak orang, itu akan langsung berefek sama keuangan. Tapi belum, aku rasa belum. Lihat deh, di sini ada kunci kan. Artinya kamu masih pegang kendali. Kuncinya bahkan ada di satu ruangan. Artinya masih bisa diusahakan. Yang aku lihat sih memang nggak langsung kelihatan efeknya di bulan Agustus ya, tapi bisa nanti di masa depan. Lalu kita grief, ya sih Juli Agustus ini kebanyakan sedih-sedihnya sih kalau dari kamu nih. Kelihatan ada sedih-sedihnya. Aduh. Memang kayaknya sampai akhir tahun ini dekatkan diri sama ini ya. Dekatkan diri sama semesta, dekatkan diri sama Tuhan, maka kamu akan lebih kuat, akan ditolong juga. September, Oktober, kita ada rescue, nah kan, mulai membaik nih September, Oktober. Mulai terselamatkan, tapi yang bisa menyelamatkan diri kamu ya diri kamu sendiri, kamu gak bisa minta tolong sama orang lain loh. Seandainya pada akhirnya ditolong sama orang lain, itu karena usaha kamu dulu sebenarnya, Aquarius. 16 ya, tuh. Kamu jadi mulai ngerti nih, makin experience ya dengan kesulitan-kesulitan ini. Kalian mulai mengerti polanya, mulai salahnya di mana, dan akhirnya di bulan Oktober mulai ini yang tadinya patung kan ini luruh nih ya,
hidup lagi jadi sesuatu yang baru gitu. Di sini ada si kupu-kupu yang artinya ngomongin tentang transformasi, perubahan, pendewasaan menjadi sesuatu yang jauh lebih baik gitu. Jadi memang gimana ya? Satu hal ya yang harus kamu ketahuin Aquarius. Kamu harus mengakui bahwa lewat kesulitan lah kamu bisa belajar banyak gitu. Jadi ketika mendapatkan kesulitan atau tantangan seperti ini, bersedih oke, boleh, itu wajar banget sebagai manusia. Tapi jangan hanyut dengan perasaan itu dan jadikan itu sebagai kesempatan untuk belajar. Kalau cara pikir kamu lebih positif kayak gitu, itu rasanya lebih enak deh. Aduh. September Oktober ya. Tuh kan, mulai semangat lagi karena kalian kayaknya bisa menemukan jalan nih. Kayak ada jalannya nih kayaknya nih. Semangat gitu loh, semangat banget. Lalu kita ada The Star, yes. Salah satu impian kamu bakal tercapai di bulan September Oktober. Lalu yang terakhir ada Three of Cups. Nah, kalian juga akan ditolong sama temen sih pada akhirnya ya. Yang membantu transformasi itu juga teman-teman sih. Yang dari tadi di sini ada ya. Datang lagi, bantuin lagi kamu dan bikin kamu lebih baik lagi. Bikin kamu bertransformasi, bikin kamu sadar, nemenin proses transformasinya. Ini ya, pokoknya siapapun yang nemenin kamu dari bulan Juli dan masih bertahan di bulan Oktober itu adalah teman baik tuh. Setia itu, dipertahankan. Dipertahankan ya. Kita punya ya romance, ya baru ku bilang. Nih, bisa aja temen yang nemenin kamu dari susah sampai akhirnya mulai membaik. Ini bisa aja nih calon dari pasangan kamu nih. Patut diperhitungkan ya. Patut diperhitungkan ini. Tapi bisa aja nggak ngomong tentang pasangan sih. Tapi ngomong tentang teman yang setia ya. Ada 16, 3 sama 29, 7, 3, 11. 11 banyak yang dibacaan ini. Lalu kita masuk ke bulan November, Desember. November, Desember kita punya Never Ending Story. Aduh, ternyata masih ada yang belum selesai ya. Masih ada yang apa sih permasalahan yang sama masih putar-putar di situ aja. Angka 10, 1. Memang topik utama Aquarius untuk tahun ini adalah diri sendiri ya. Pentingnya diri kamu sih. Pentingnya diri kamu. Lalu kita ada, nah kan perubahan lagi, A Change in the Wind. 13. Dan terakhir ada Deep Knowing. Ini akan jadi tahun yang spiritual sih buat kalian. Apa berarti judul dari ini ya, judul dari video ini ya? Temanya ya, keywordsnya ya, diri kamu sendiri dan ini bagaimana kamu makin dekat sama Tuhan dan spiritual gitu, lebih dewasa, lebih kayak naik kelas gitu. Apa ya judulnya ya? Coba aku pikirkan lagi habis ini. Dari tarotnya kita ada, ya kan, The High Priestess. Kamu tuh makin deket, bakal makin sensitif, bakal makin kayak dengan kamu yang makin dekat sama Tuhan atau semesta ya. Itu bikin kamu lebih sensitif, lebih tajam, lebih intuitif juga. Dan efek itu bisa banyak bantu orang gitu. Intuisi kamu bakal banyak berjalan nih. Nah, kaitannya sama karir keuangan, memang nanti lagi-lagi di akhir tahun ini mulai panen rezekinya di situ. Nggak banyak sih, tapi bikin kamu cukup bahagia dan lebih apa ya, bisa bersyukur. Lalu yang terakhir ada Nine of Wands dan kamu berusaha untuk bertahan dengan situasi yang ada ini. Jika rezeki yang ada itu kamu pertahankan banget sih. Ini kayak memang tema itu spiritual sih. Tahun spiritual ya, atau apa sebutannya ya? Akhir tahun yang spiritual. Aku bingung bahasanya gimana. Lalu yang terakhir ada boundaries, ya. Kamu belajar batasan-batasan diri kamu. Kamu jadi bisa tahu mana saja yang bisa kamu kontrol, mana saja yang di luar kontrol kamu. Kamu jadi tahu bagaimana peran Tuhan tuh luar biasa dalam kehidupan kamu gitu loh. Memang temanya jadi spiritual ya. Di sini ada deep knowing juga. Ini ngomong tentang sesuatu yang ada di luar kontrol kita gitu loh. Ada hubungan sama semesta juga. Semesta mendukung kamu sebenarnya sih. Semesta menyayangi kamu memang. Oke, sekarang kita ada di advice ya buat Aquarius ya. Advice buat Aquarius. Kita ada di don't let your past hold you back. Jangan biarkan masa lalu menahan kamu. Lalu yang kedua kita ada your commitment is being tested. Komitmen kamu memang lagi diuji, sedang diuji. Jadi jangan menyerah.
Yang ketiga, a personal issue which is resolution. Pada akhirnya masalah-masalah kamu tadi itu akan menemui titik terangnya, akan menemui jawabannya. Lalu ada guilt. I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth. Saya melepaskan kepercayaan-kepercayaan yang sudah tidak bisa mendukung saya hari ini, gitu. Value atau prinsip yang kita percaya di masa lalu tuh belum tentu masih relevan loh. Jadi sesuaikan ya. Perubahan itu oke kok, nggak masalah. Lalu ada yang selanjutnya, worth. You have been worthy to belong to love all along without any need to improve. In fact, you are love itself. Ini ngomong tentang bagaimana kamu nih berharga. Nih singa kan, kamu tuh berharga loh. Kamu tuh worth it. Mau orang ngomong apa, kamu yang bisa menilai diri kamu sendiri. Dan kamulah satu-satunya yang bisa kayak membuat boundariesnya itu loh. Kalau orang lain bilang kamu bodoh dan kamu percaya itu, maka terjadilah kamu bodoh gitu kan. Kamu adalah sumber cinta, kamu dicintai, kamu didukung gitu. Kamu adalah si macan ini gitu. Kamu itu worth it, kamu tuh berharga loh Aquarius. Lalu yang terakhir ada optimism. If you are going to make up stories in your head about people and circumstances, please make the love stories with happy endings. Nah, ini ngomong tentang cinta, ini ngomong tentang cerita cinta, kisah cinta, dan ini ngomongin hal yang sama ya. Jadi dia bilang bagaimana you are what you think, kamu adalah yang kamu pikirkan kan. Jadi dia bilang kalau kamu ya bisa mikir yang jelek-jelek, kenapa nggak mikir yang bagus-bagus aja gitu. Pikirin happy endings dan itu akan terjadi dan datang sama kamu. Gitu loh Aquarius. Gitu ya Aquarius ya. Kalau kalian pengen bacaan lebih lanjut, mungkin kalian relate ya, resonate sama bacaan ini dan pengen bacaan lebih lanjut, lebih dalam, boleh banget kita langsung booking aja nih private reading, personal reading sama aku. Gampang banget caranya, tinggal DM aja ke Instagram dan tanya-tanya harga. Aku bener-bener sangat affordable loh. Kartuku banyak kayak gini dan penjelasanku seperti ini. Apalagi kalau kalian suka, dicoba aja. Worth it sekali. Terus apa? I think that's all ya. Kalau kamu suka bacaan aku, please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, sudah subscribe, terima kasih. Share ke teman-teman yang membutuhkan. Terus I think that's all from me ya. Betul. That's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye-bye Aquarius. Stay safe.